Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri pastinya dong. Dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja tentunya ya kan. Dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga melimpah rahmat hidayah serta berkahnya juga serta dilambangkan rezekinya teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini ya di seri prediksi saham kita kan memproyeksikan harga saham Adaro sih gitu dengan hot topic yang saya angkat yaitu Adro atau Adaro Energi dan ekonomi hijau gitu. Jadi kabarnya mereka mau ini ya bukan mau sih, tapi mereka sudah mulai melirik dan melakukan bisnis ya, bisnis di ekonomi yang bergerak di bidang ekonomi hijau gitu. Nanti akan saya tunjukkan newsnya seperti apa. Oke. Dan pastinya disclaimer on, ini bukan sebuah perintah buat teman-teman untuk membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi bukan guys ya. Tapi ini sebagai referensi buat teman-teman bahwasanya ini loh saham Adaro kalau kita analisa seperti ini tentunya. Nah, keputusan itu kembali ke teman-teman itu sendiri ya kan. Nah, tapi harapan saya tetap buat teman-teman untuk senantiasa memperdalam lagi tentang pasar modal dan juga teknikal ya dan juga fundamental serta juga sentimen tentunya. Itu penting banget guys buat kita gitu. Oke. Eh, Langsung saja ya kita mulai. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan yang sudah menekan tombol subscribe, like, share, dan juga komennya. Saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita mulai prediksi saham Adaro dan ekonomi hijau, proyeksi harga sahamnya Adaro. Saya buat konten ini di tanggal 16 September 2022 kemarin tentunya. Oke, langsung saja kita mulai. Sini kita akan mulai cari newsnya dulu ya guys ya. Teman-teman tinggal ketik aja sih di Google misalnya ya, tinggal Google search Adaro, enter, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, yang terbaru mungkin ini ya, Adaro 5 kali buyback saham 4 triliun rupiah. Ini juga sentimen bagus guys sebenarnya guys. Dan juga yang 4 triliun sampai Desember. Nah, loh. Dan juga di sini ada berita lagi ini tangkap peluang di ekonomi hijau. Oke, yuk kita baca ringkasnya seperti apa. Ini di marketbusiness.com ya, market.business.com. Di sini market, jadi Adaro atau Adro siap tangkap peluang di ekonomi hijau guys gitu. Memacu ekonomi hijau seperti smelter aluminium, PLTA dan juga PLTS yang memang mereka banyak bisnisnya sih kalau seingat saya sih gitu. Saya kemarin ada publik expose-nya ya, ada publik expose-nya itu. Jadi teman-teman kalau ngikutin ada juga materinya silakan langsung masuk ke IDX di situ ada kok materinya guys gitu, materi presentasinya dari si Adero ini gitu. Nah, ini kan salah satunya melalui anak usahanya ya ADMR ya atau Adaro Minerals. Mereka menyiapkan 16,3 triliun rupiah untuk pembangunan smelter aluminium. Ini yang memang ini kaitannya dengan ini ya ekonomi hijau ya kayaknya dengan ada national thing gitu ya. Oke. Nah, jelang musim dingin, Adaro Energi yakin permintaan batu bara meningkat ya. Seperti kita ketahui di barat sana di Eropa tentunya itu kalau udah menjelang musim dingin kan mereka butuh energi. Mungkin semacam pemanas lah gitu ya kan. Nah, salah satu sumbernya itu juga dari batu bara tentunya. Nah, Indonesia dalam hal ini dan salah satunya Adaro ini juga sudah apa melakukan ekspor lah dan tinggi permintaan dari batu bara yang ada di Eropa dan Adaro salah satunya gitu. Dan sebenarnya saya juga sempat ini ya guys ya sempat posting juga mengenai saham Adaro ini di beberapa hari yang lalu. Nanti kalau yang mau baca ini atau nonton videonya yang kemarin silakan nanti ada di link yang saya cantumkan baik di kolom deskripsi silakan aja nanti di sana saya cantumkan juga guys. Jadi ini update terbarunya gitu setelah pasca periodenya sudah nyampe harga price-nya, harga wajarnya sudah kita proyeksikan sebelumnya. Seingat saya sih kisaran 3.500-an dan sekarang udah di kisaran ya 4.000, 3.900-an. Nah, berikutnya kemana harga saham Adaro ini gitu. Nah, ini yang akan kita analisa sekarang. Seperti biasa, kita menggunakan platform dari RHB Tradesmart ya. Di sini yang kalau untuk analisa fundamental ini saya lebih suka sih menggunakan versi smartphone-nya guys gitu. Kalau teknikalnya ya saya suka yang versi desktopnya dong tentunya. Tapi versi smartphone juga yang teknikal juga menarik kok sebenarnya sih. Cukup lah menurut saya. Dan sini tapi kalau untuk fundamentalnya saya lebih suka seperti ini karena lebih user friendly aja sih. Itu selera aja ya guys ya. Jadi di sini tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Dan buat teman-teman yang pengen buka rekening akun, silakan ada di kolom komentar tuh, kolom komentar di kolom deskripsi ya di bawah sudah saya cantumkan prosedurnya. Ya kan, kalau yang teman-teman mau buka akun silakan. Kalau yang sudah buka akun di RHB, gak apa-apa join aja tuh.
banyak acara di RHB gitu. Dan bagi yang belum, yuk join sama RHB, kode salesnya BM5, langsung aja. Nanti kontak WA saya supaya saya bisa mantau rekening Anda. Maksud saya sih prosesnya seperti apa gitu. Oke, kita mulai. Sini saya tinggal ketik aja quotes di menu quotes dari platform RHB Sekuritas ada Adaro. Kita masuk ke fundamentalnya, guys. Nah, seperti ini nanti tampilannya seperti ini ya gitu. Nah, IPS-nya itu Adaro ini ya atau Adaro Energi Indonesia Tbk ini itu memiliki IPS senilai 1125,84. Sedangkan positioning rasionya itu di 3,49, BBVS-nya 1,66. ROE 47,66%, ROA 27,60% dan DER-nya tuh 0,65 atau di bawah satu lah paling tidak. Oke guys, seperti itu. Nah, jadi kan range-nya kan pair itu 2 sampai 2 atau 13, toleransi sampai 15. PBVS itu kalau bisa di bawah satu, range-nya 1 sampai 2, toleransi sampai 2,5 gitu. Ya kan kalau kita membeli sebuah saham boleh kurang dari satu tapi jangan terlalu jauh gitu maksudnya. Mepet-mepet lah 0,7 kayak 0,8 gitu misalnya. Oke. Syukur-syukur bisa 0,9 tuh itu menarik banget saham itu. Maksudnya under value lah gitu. Kalau dari perspektif dari PBVS-nya seperti itu ya guys ya. Oke, di sini menu dari RHB juga terbilang baru ya. Di menu ARO ini ada value analyzer guys di sini. Nanti jadi teman-teman menilai kira-kira nih saham udah over value atau sudah atau masih under value nih gitu maksudnya. Nah, kita bisa langsung aja dicek di value analyzer sebenarnya sih simpelnya gitu. Nah, kalau dari ini kan berdasarkan PEG analisisnya atau PEG rasionya itu kan masih under value. Kenapa? Masih di bawah satu, belum nyampe satu. Kalau udah di atas satu atau bahkan minus itu nggak layak gitu. Kalau yang di atas satu berarti dia udah over value gitu guys. Kalau yang minus berarti negatif ya gitu. PEG analisisnya gitu. Nah, sini 0,06 ya, 0,06 jadi sangat menarik gitu sama Daru ini. Setidaknya untuk jangka panjang lah menurut saya gitu. Dan sini tercermin juga berdasarkan fair value estimation-nya sama Daru ini kisaran di 7.735,12 rupiah per lembarnya. Harapannya ke sana sih fair value-nya gitu. Tapi ini untuk long term-nya gitu. Nah, kalau Anda mau trading itu juga bisa. Hanya Anda harus mengikuti alurnya gitu. Oh, ini targetnya ke sini nih kalau fair value-nya gitu ya kan 7.000 misalnya. Nah, tapi kalau Anda seorang trader, tentu Anda harus mengikuti pola yang ada di Adaro gitu. Kalau Anda seorang investor, silakan aja gitu ya kan. Nah, tapi menurut industrial value estimation-nya, sama Adaro ini kisaran di 6.493,23 rupiah. Paling nggak itu value estimation-nya dari industrialnya ya gitu. Jadi antara 6.000 sampai 7.700 itu range dari saham Adaro nantinya ke depannya secara valuasinya seperti itu gitu. Tapi kita akan juga melakukan valuasi juga sebenarnya ntar lagi guys gitu. Karena saya juga seorang trader, jadi saya membeli saham itu juga nggak yang mau yang kaleng-kaleng gitu. Saya nggak mau yang apa terlalu volatil juga, nggak. Saya suka yang volatil, iya, tapi yang high volatil no gitu. Karena apa? High risk di situ saya menghindari risiko yang tinggi gitu. Memang ada peluang keuntungan, tapi Anda harus ingat ada high risk dan high return gitu. Nah, kalau Anda mengharapkan return yang tinggi, Anda siap juga dengan risiko yang tinggi seperti itu ya. Nah, kita yang relevan aja lah, yang santai-santai tapi kita profit gitu. Oke. Oke, di sini kita akan membandingkan rasio dari emiten dengan rasio industrinya ya guys ya. Sini ada apa ya namanya? Ada di sisi kiri ini ya, bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, di sini ya, ini kan rasio emitennya, kalau yang ini rasio industrinya. Nah, setelah kita tadi saya sebutkan ya range-nya, seperti PAR itu kan 2 sampai 12 atau 13 kali, toleransi sampai 15 kali itu. Nah, langkah selanjutnya adalah pastikan rasio itu di bawah rasio emitennya. Jadi rasio si emiten ini maksud saya di bawah rasio industrinya gitu guys gitu. Kenapa? Kalau semisal itu di bawah rasio industrinya, biasanya rasio emiten itu akan mendekati rasio industrinya seperti itu guys gitu. Oke. Ini secara historis saja sih gitu. Oke, lanjut. Rationing rasio dari si emiten Adaro ini kan 3,49. Kali ini sama ya update ya. Kalau sebelumnya kan ada sedikit ada perbedaan, tapi kalau ini RHB Tresmart sudah mulai update ya dan ini sudah terus dikembangkan lagi oleh tim IT kami gitu. Oke. Oke, di sini per terhadap industrinya. Kalau pernya kan 3,49 tuh yang emiten ya kan, sedangkan industrinya itu 10,57 kali ya kan. Nah, jadi ini masih jauh banget di bawah industrinya guys gitu. Oke. Jadi ini masih jauh banget. Jadi buat teman-teman tentu ini sangat menarik gitu ya kan. Nah, PBV-nya gimana? PBV-nya juga kalau PBV industrinya itu maksimal ya bukan maksimal.
industrinya itu PBV industrinya itu 3 gitu. Sedangkan PBV si emiten ini 1,66 guys gitu. Oke. ROE-nya ini nah ini ROE-nya ini tinggi nih. Nah, kalau kayak gini gimana Mas Bro? Oke, kalau kayak gini guys, memang sih sepintas kita akan melihat bahwasanya saham Adaro ini kan Adaro ini kan 47,66%. Sedangkan industrinya kan 16,22% dari ROE-nya. Nah, artinya apa? Ini emiten ini paling tidak bisa kita anggap sebagai leading lah, leading sektornya ya, salah satu leading sektor di sektor industri ini ya, mineral batu bara tentunya. Dan debt equity rasionya ini juga ini di atas dari apa? Dari industrinya ya. Ini juga sebenarnya bukan saya nggak bilang jelek nggak, tapi kita harus lebih wise lagi ya. Jadi benar-benar saham ini sangat sentimental banget gitu ya. Jadi kalau bisa sih harapan saya dia di bawah aja gitu. Karena kan kalau ROE kan berarti dia oke gitu ya. Tapi kita juga harus was-was juga, bukan was-was ya. Kita harus hati-hati karena nanti kalau terjadi corporate action ini bisa right issue, bisa suspend juga nantinya. Tapi menurut saya sih kalau untuk jangka pendek ini paling tidak sampai akhir tahun lah, harapan saya sih nggak akan ada corporate action yang berkaitan dengan right issue ataupun stock split gitu. Karena belum nyampe harga wajarnya. Kalau fair value-nya kan ini kan dari 6.000 sampai 7.000-an ya tadi. Nah, debt equity ratio juga itu sebisa mungkin kita hindari saham-saham yang di atas satu ya gitu. Kali ini kan meskipun di atas debt equity rasionya di atas debt equity rasio si industri kan, tapi masih masih di bawah satu. Jadi menurut saya sih masih oke lah kalau kita lirik gitu. Apalagi sentimennya masih ada di sektor batu bara seperti itu guys. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, lalu berapa sih proyeksi harga saham Adaro? Oke, dengan EPS 1125,84 dan price earning ratio 3,49, maka proyeksi harga saham Adaro berdasarkan perhitungan saya, evaluasi saya yaitu setidaknya saham Adaro ini akan menuju ke harga wajarnya atau target price-nya lah paling tidak ya di 4.548,4 rupiah per lembarnya. Ya, kurang lebih kisaran 4.550 rupiah lah per lembarnya nantinya. Oke, seperti itu guys. Di seri proyeksi saham kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi disclaimer on, saran saya teman-teman tetap untuk memperdalam lagi mengenai pasar modal, baik itu analisa teknikal, fundamental, juga sentimen. Nanti saya akan buat konten khusus untuk itu. Doakan dan tetap dukung channel ini dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya, like, share, and comment-nya. Silakan, nanti kita bisa diskusi. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten di channel YouTube Maulana Nur Sobri. Karena saya gak hanya tentang channel YouTube aja, gak hanya tentang proyeksi saham saja, tapi juga banyak yang ingin saya sharingkan buat teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat pastinya. Oke guys, oke terima kasih dari saya dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, safety, ya kan. Stay safe, stay healthy juga. Jangan lupa untuk vaksin boosternya. Yuk kita segera keluar dari pandemi, ya kan dari endemi tentunya supaya kita bisa normal lagi. And happy lucky, happy trading, and happy investing. Salam sehat buat keluarga Anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.